Saya adalah orang gila. Loh mas, kok belum apa-apa udah ngaku mas? Kenapa mas? Bukan, nanti kita akan bahas. Ini menarik nih. Jangan-jangan kamu juga gila. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Mohon maaf sebelumnya kalau saya belum apa-apa udah menuduh kamu sebagai sahabat saya nih, kita jangan-jangan sama-sama orang gila. Bagaimana tidak? Coba deh, kalau diri kamu secara sengaja mencari video Pagar Kehidupan karena udah ketagihan atau udah jadi ritual gitu ya, ngerasa nggak sih diri kita kalau udah kecanduan tentang sesuatu hal yang positif, kita kan beda nih dengan orang-orang sekitar kita. Ada nggak orang-orang yang mengatakan, maaf ya, kita ini seperti orang yang aneh? Kenapa sih lu kok dengerin Pagar Kehidupan tiap hari padahal dia nggak ngasih makan lu? Pernah ada orang tanya seperti itu? Bukankah kita nampak seperti orang gila bagi mereka? Nah, ini menarik nih. Hari ini kita akan membahas sebuah hal yang keren teman-teman. Suatu hal yang bisa jadi belum pernah kamu dengarkan atau tonton dimanapun kamu berada. Tapi sekarang kita akan ngebahas sebuah hal yang sangat penting dan pernah merubah hidup saya jadi jauh lebih baik. Benar. Pernah nggak sih diri kamu dianggap gila hanya karena kita nih sebagai manusia punya keinginan yang bagi orang-orang di sekitar kita nggak masuk akal gitu loh. Saya kasih contoh. Mungkin sekarang diri kamu masih muda banget, baru mau masuk jurusan perkuliahan. Diri kamu merasa nih bahwa kayaknya saya mas, maaf ya mas ya, saya ini gak butuh kuliah deh mas. Karena diri saya tuh sebenarnya bukan orang-orang yang menganggap bahwa perkuliahan tuh penting. Kalau kamu berpendapat begitu, sadar gak bagi orang-orang di sekitar kamu, terutama orang tua mungkin, dirimu dianggap seperti anak gila yang tidak tahu diri. Atau bahkan mungkin gini, kita suka banget sama seseorang. Suka banget sama orang itu bukan karena orang itu kaya, cantik, atau ganteng, bukan. Tapi kok kayaknya hati kita berkata bahwa dialah orang yang kita cari selama ini. Sayangnya, di mata orang-orang di sekitar kita, orang itu kayaknya levelnya mohon maaf jauh banget deh dengan kita. Ada sebuah perbedaan gitu loh. Dari orang itu yang kalau pakai logika sehat, kayaknya nggak masuk gitu dengan kita. Tapi karena kita cinta dia, kita ngelawan arus dan berkata, dialah yang saya pilih. Sehingga kita nampak gila bagi orang-orang di sekitar kita. Pernah atau tidak kamu mengatakan atau merasakan itu? Tulis di komentar. Nah itu loh yang akan kita bahas di hari ini. Kita tidak akan ngebahas soal percintaan, bukan. Kita bahkan bukan hanya ngebahas soal motivasi di hari ini, bukan. Tapi yang ingin saya bahas di hari ini adalah tentang dirimu. Bener, tentang kita, tentang kamu sebagai sahabat saya. Kita memang belum pernah ketemu, tapi anggap aja kita ini sebagai seorang saudara. Kamu sebagai saudara saya, coba deh pikirkan. Kapan terakhir kali diri kita merasa bahwa orang-orang di sekitar kita tuh kayaknya gak ada yang ngertiin banget gitu loh apa yang kita mau? Pernah gak sih dalam hidup kita seumur-umur gitu ngerasa dalam sebuah keadaan tuh down banget, jatuh banget, gelap banget gitu ya? Ibarat kata kalau jatuh tuh mas, saya pernah loh dalam kondisi yang jatuhnya dalam banget sampai hidup saya tuh gelap. Gelapnya hidup saya karena ngerasa kok nggak ada orang yang bisa ngertiin saya mas dalam hidup ini. Pernah tidak kamu merasa seperti itu? Kalau pernah, tenang aja. Masih ada kok orang yang ngertiin kamu. Benar, orang itu adalah yang sering kamu tonton atau kamu dengar suaranya. Yaitu saya sebagai sahabat kamu. Gini, saya ini adalah orang yang menurut banyak orang aneh. Sebelum saya membuat Pagar Kehidupan, saya itu dicap seperti orang aneh. Bahkan jujur ya teman-teman ya, dulu sebelum saya mungkin mengenal kamu di Pagar Kehidupan, saya ini adalah orang yang paling sensitif kalau ada orang-orang yang mungkin menunjukkan bahwa diri saya ini seperti orang yang aneh atau freak. Bukan apa-apa, bukan karena saya sensitif tanpa alasan teman-teman, tapi karena dulu saya itu udah kenyang banget dengan anggapan bahwa saya itu aneh. Dari kecil saya sudah dianggap seperti orang yang aneh. Sampai akhirnya saya sadar. Ternyata teman-teman, tolong dengarkan baik-baik. Orang aneh itu biasanya adalah orang yang sebenarnya
paling waras tapi gak mau diakui oleh orang-orang di sekitar kita. Maksudnya gimana mas? Nih sekarang saya tanya, pakai logika kamu. Diri kamu ngerasa gak bahwa hidup kamu ini merasa tidak berdaya karena pernah dianggap sebagai orang gila atau aneh? Kalau memang pernah merasa tidak berdaya, maaf ya, diri kamu berlebihan loh, diri kamu lebay. Kenapa? Kita nih dianggap aneh bukan karena kita aneh. Wajar nggak sih kalau orang aneh masih bisa ngerti pagar kehidupan? Nggak wajar. Kalau benar diri kamu aneh, diri kamu nggak akan suka pagar kehidupan. Salah satu bukti bahwa diri kamu sebenarnya waras, normal, berharga adalah apa? Betul, kamu masih nyambung dengan video-video yang saya berikan kepada kamu hingga detik ini. Berarti diri kamu masih waras, bukan orang aneh seperti yang mereka tuduhkan. Kalau gitu mas, kenapa diri saya dianggap aneh oleh mereka? Apa salah saya? Kamu tidak ada salah apa-apa, kabar baiknya. Yang salah adalah mereka tidak memahami apa yang kamu pikirkan di saat ini. Saya ulangi perkataan saya, tolong direnungkan, ini penting. Yang salah adalah mereka belum memahami apa yang kamu pikirkan untuk saat ini. Diri kamu mungkin punya pilihan untuk menjadi pasangan. Pilihan itu di mata orang tua, mohon maaf, aneh. Tapi pernah gak sih kamu ngelihat sebuah cerita, orang yang dulu sebelum nikah kayaknya dicegah banget gitu ya, begitu mereka sudah menikah dan punya anak, itu mertua dan orang tuanya jadi orang yang paling mendukung pernikahan mereka. Pernah baca atau lihat film seperti itu? Kalau kamu melihat di film, saya melihat di kenyataan banyak. Banyak orang-orang yang awalnya dicaci maki dengan pilihan hidup mereka, tapi kemudian setelah mereka memberikan waktu, akhirnya mereka justru menjadi orang yang paling dipuji atau dipuja. Dan itu juga yang terjadi dalam hidup saya, teman-teman. Dulu saya itu bingung, kenapa orang-orang banyak yang menganggap saya aneh. Ternyata bukan karena saya aneh, teman-teman, tapi cara pikir saya 10 langkah lebih maju daripada mereka, orang-orang di zaman saya dulu. Coba lihat kamu. Sekarang di bagian apa diri kamu dianggap aneh? Mungkin kamu punya pendapat yang berbeda dari orang-orang kebanyakan. Mungkin kamu punya sebuah perkataan-perkataan yang mohon maaf menurut mereka ajaib atau aneh gitu. Pendapat-pendapat kamu aneh gitu, nyeleneh. Hebat kamu. Betul? Saya bangga dengan diri kamu sebagai sahabat saya. Walaupun kita belum pernah bertemu, tapi saya bangga sama kamu. Kenapa? Karena orang yang berani berpendapat sesuai dengan hati nurani, zaman sekarang itu semakin lama semakin sedikit. Betul apa tidak? Apa yang menurut kamu benar, ambil teman-teman. Apa yang menurut kamu itu adalah sesuatu hal yang betul, betulkan. Ambil, jangan hanya karena ucapan orang lain, perilaku orang lain, kemudian kamu jadi ragu. Mas, saya ini pengen jadi seorang ahli tanaman, mas. Bagus, tapi orang tua saya ngetawain saya. Ahli tanaman mau jadi apa di masa depan? Mas, saya ini sebenarnya suka banget main game, mas. Dan saya tuh pengen jadi orang yang sukses di bidang gaming, mas. Tapi orang tua saya, orang-orang di sekitar saya tuh malah ngetawain gitu. Nganggap saya tuh gila. Masa bisa jadi orang sukses hanya dengan main game, mas? Mas, saya itu bingung deh, mas. Saya itu udah berusaha menjelaskan kepada orang-orang di sekitar saya bahwa saya itu sebenarnya bukan orang yang seburuk mereka pikir, mas. Saya itu udah capek gitu loh, mas, ngajak ngomong mereka tapi nggak ada yang ngerti gitu loh. Saya itu harus gimana? Gini, diri kita akan capek sendiri, teman-teman. Kalau kita masih punya pola pikir, semua orang harus ngertiin kita. No. Tidak. Orang tidak akan bisa mengerti kamu melebihi dirimu mengerti kamu sendiri. Betul gak? Saya ulangi. Orang tidak akan pernah bisa mengerti dirimu seperti kamu mengerti tubuhmu dan dirimu sendiri. Benar gak? Coba lihat. Siapa orang yang paling ngerti kita? Teman dekat kita? Bukan. Sahabat kita? Bukan. Istri atau suami kita? Bukan. Orang tua kita? Belum tentu.
Belum tentu. Yang paling ngerti kamu, ya kamu sendiri. Diri kita sendiri. Sadar nggak? Sekarang kalau gitu, logikanya, kenapa sih kok kita masih menjadikan orang lain sebagai sebuah hakim yang mohon maaf berhak menentukan gitu loh. Kita bolehnya kemana dan bagaimana. Kenapa? Kenapa kita memberikan mereka sebuah hak penuh untuk mengontrol atau mungkin mengendalikan hidup kita? Kenapa? Ada apa dengan kita sih? Kenapa kita dihina terus kita nangis? Kenapa kita dijelek-jelekan terus kita marah? Kalau kita marah, kalau kita nangis, berarti kita berhasil dong dikendalikan mereka. Berarti kita berhasil dong dikendalikan dan dikontrol oleh dia. Betul gak? Apapun yang menjadi pilihan kamu, diri kamu tuh cukup minta izin. Minta izinnya bukan kepada orang tua sebenarnya. Nomor 1, minta izinlah kepada Tuhanmu. Karena Tuhanmu itu loh yang maha kuasa. Merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Setuju? Apa yang menurut orang tua itu salah, belum tentu sebenarnya salah. Sebaliknya pun begitu. Apa yang menurut orang tua dan orang-orang terdekat kita benar, belum tentu loh itu sebenarnya benar. Sadar gak? Kalau begitu, pertanyaan besarnya adalah, kenapa kita harus menjadikan mereka sebagai satu-satunya landasan untuk mengambil keputusan? Ada apa dengan kita? Mas, saya setuju dengan apa yang Mas Aryan katakan ini, saya setuju banget. Tapi saya merasa sendiri, Mas. Saya itu nggak bisa menjalani hidup sendiri karena rasanya nggak enak. Gini, dalam hidup tuh pilihannya cuma 2. Tolong dengerin baik-baik. Yang pertama, kamu disukai banyak orang di balik sebuah kepalsuan, atau kamu dihina, dijauhkan oleh semua orang, tapi berlandaskan sesuatu hal yang murni. Betul? Diri kita pilih mana? Milih sesuatu hal yang palsu atau sesuatu hal yang murni? Ya, saya pilih yang murni, Mas. Saya nggak suka yang palsu. Kalau nggak suka yang palsu, jadilah dirimu sesungguhnya kamu. Bukan jadi dirimu yang dikendalikan atau diperintah oleh mereka. Ya tapi Mas, nggak enak Mas sendirian. Oh, kalau kita nggak ngerasa bahwa kesendirian di balik suatu hal yang murni itu nikmat, kita lebih memilih sesuatu hal yang rame tapi palsu. Silahkan ambil. Ambil keputusan di mana kamu disukai banyak orang di balik kepalsuan. Tapi ketika setelah kamu happy dengan mereka, kamu merasa sedih, kosong, tiba-tiba nangis sendiri di kamar, padahal kamu punya semua orang yang katanya sayang kamu, jangan hubungi saya ya. Karena saya sudah ngasih tahu kepada kamu bahwa semua itu palsu. Sadar? Kalau diri kita pengen bahagia, nomor 1, dengarkan dulu hatimu berbicara ke arah mana. Orang lain boleh berpendapat, tapi orang lain tidak berhak menentukan jalan hidup kita. Betul? Benar nggak? Kita ini adalah manusia yang merdeka, teman-teman. Kamu itu berhak bahagia dengan apa yang kamu pilih. Kalau diri kamu selama ini dianggap aneh, hey, sahabatmu yang sering kamu dengarkan atau kamu tonton ini juga dulunya sering dianggap aneh. Tapi lihat sekarang, di balik keanehan yang mereka tuduhkan, saya bisa loh nolongin kamu, bahkan nolongin banyak orang. Lihat subscriber saya sekarang sudah berapa. Apakah kalau dulu saya menyerah, saya bisa sampai di titik ini? Berarti kamu tidak sendirian. Kamu aneh dan diri kamu harus bangga. Berarti diri kamu berhasil menjadi kamu yang sesungguhnya di mata orang-orang yang berbeda denganmu. Kamu luar biasa. Maju terus. Teman-teman, video ini saya peruntukkan untuk kamu. Jadikan video ini sebagai obat yang harus kamu dengarkan berulang kali di saat kamu jatuh dan merasa aneh. Sebarkan link video ini kepada orang-orang yang menurut kamu sedang dalam keadaan yang gelap. Bantu mereka, berikan mereka pagar kehidupan, karena bisa jadi ini loh yang mereka butuhkan, sama seperti kamu. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.